Ruben sudah menggugat Sarwenda dan sudah proses mediasi di beberapa hari kemarin. Sayangnya Ruben tidak hadir, dan disinilah netizen yang harusnya Ruben berkata dia sebagai penggugat, dia yang mengajukan hak asuh anak dan lain sebagainya, kok malah nggak hadir dan lain sebagainya. Kemudian dari fansnya Ruben bilang kan sudah ada pengacaranya dan lain sebagainya. Kan Ruben nggak ingin berdamai, makanya dia tidak datang dan lain sebagainya. Saya sebagai seseorang yang awam tentang hukum juga penasaran, bolehkah seorang penggugat tidak hadir di dalam mediasi? Saya akhirnya Google ya, jawabannya seperti ini. Ternyata jawabannya seorang penggugat diharuskan hadir walaupun ada pengacara yang mewakilinya. Boleh nggak hadir asal ada alasan yang urgent, yaitu sakit dan lain sebagainya. Nah, ketidakhadiran Ruben ini apakah akan membuat nilai minus pada dirinya di mata para hakim nantinya? Mari kita prediksi di sini ya, pakai kartu yang ini saja. Apakah ketidakhadiran Ruben ini akan membuat nilai yang kurang pada dirinya terkait dari perebutan hak asuh anak ini, ataukah biasa saja? Reflection. Apapun yang dilakukan Ruben pasti akan ada penilaian. Karena itu adalah refleksi dari dirinya, refleksi dari jati dirinya dan lain sebagainya. Yang artinya kalau Ruben salah ya akan disalahkan oleh para hakimnya. Kalau Ruben benar ya akan dibenarkan. Makanya di sini ada simbol refleksi. Jadi kalau menurut dari aturan yang kita Google tadi, yang saya Google tadi ya kan, ternyata harus hadir. Bisa nggak hadir, tapi harus ada alasan yang urgent. Dan tentunya hal itu juga akan menjadi bahan penilaian majelis hakim kepada Ruben. Ini terkait dari kesungguhan dia dalam merebut hak asuh anak dari Sarwenda. Itu nanti akan jadi nilai min untuk Ruben ya. Karena kalau dari komen-komen ya, Ruben gak hadir di persidangan tapi dia nge-live jualan barang dan lain sebagainya. Tentunya itu akan menjadi bahan penilaian para majelis hakim. Selanjutnya, mengapa hakim memberikan penilaian dalam arti kata refleksi? Bentar ya. Ini saya beber aja ya untuk kartunya Ruben ini, biar nggak ngojok balik-balik ya. Ini nggak kelihatan ya. Nah ini. Nah dari refleksi ini ya teman-teman, refleksi dari penilaian hakim ini nanti min apa plus terkait Ruben. Simbol dari buku besar akan menjadi catatan tersendiri oleh majelis hakim terkait dari kesimpulan penilaian nanti. Jadi dikumpulkan segala sesuatunya yang berhubungan terkait dari kebiasaan, perilaku, kesungguhan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya nanti disimpulkan sendiri oleh majelis hakim saat memberikan keputusan nanti. Ini ya, selanjutnya. Mengapa Ruben tidak hadir saat itu? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya DNA karma teman-teman. Nah, DNA karma ini bisa dibilang
karma itu kan ada yang karma baik, ada yang karma buruk. Nah, DNA ini berarti kan apa yang sudah dilakukan sehingga menghasilkan sebuah karma. Nah, mari kita ungkap di sini karma baik apa karma buruk terkait Ruben ini. Mengapa dia tidak hadir? Ternyata ada simbol seorang pemuda membawa cangkir. Yang artinya sebenarnya Ruben ini juga sangat sayang kepada anaknya. Akan tetapi dengan melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, jadinya masalahnya melebar kemana-kemana, dan itu juga bagian dari karmanya Ruben. Saya ngomong berdasarkan ini loh ya, DNA karma. Karena kita tahu Ruben yang podcast ke podcast, ngomong ini dan ngomong itu dan lain sebagainya, yang pada akhirnya blunder lah dan membuat masalah ini menjadi kemana-kemana. Tidak mempersempit masalah, tapi semakin melebar kemana-kemana. Padahal sebenarnya Ruben juga ada rasa sayang kepada anaknya yang lagi diperjuangkan di sini. Tapi yang nggak tahu lagi kenapa Ruben sampai seperti itu. Mengapa dia podcast ke podcast, untungnya apa, yang jadi malah blunder kan ya. Jadi Ruben bicara, kalau anaknya nge-live kemudian membaca komentar, cenderungnya masa lalunya juga dikuak di mana dia nge-live bareng sama anak-anaknya. Anaknya juga komentar-komentar juga ya kan. Nah, itu juga salah satu bagian dari karma Ruben yang diungkit-ungkit jadinya. Selanjutnya, apa yang mesti dilakukan Ruben sebenarnya dalam hal ini? Harmoni, musik harmoni. Jadi harmoni ini simbol dari keselarasan, kedamaian, ketenangan. Jadi sebaiknya masalah Ruben dengan Sarwenda ini kan masalah orang tua sama orang tua. Jangan sampai masalah orang tua dan orang tua ini kemudian anak menjadi korbannya. Jadi kalau ada masalah ya dibicarakan baik-baik. Kalaupun sampai mencuat di persidangan atau sampai ke ranah hukum, ya alangkah baiknya kasusnya ditutup atau no comment pada media sosial dan lain sebagainya, sehingga anak ini tidak mengetahui alasan apa yang membuat orang tuanya ini berantem. Kemudian netizen juga tidak ada kesempatan untuk menggoreng-goreng terkait dari masalah mereka. Makanya harusnya Ruben ini harmoni, selaras dengan ketenangan, kedamaian dan lain sebagainya di dalam hidupnya ya. Ini. Kemudian kalau dia tidak harmoni, nasibnya jadi seperti apa nantinya? Nah, sudah nggak harmoni, masih semangat untuk merebut hak asuh anak di sini. Jadi ibaratnya kalau main catur dia kurang lihai. Nah, jadi nanti pengadilan nanti memberikan penilaian terkait Ruben yang sudah menggugat hak asuh anak, tapi dalam saat mediasi tidak hadir, itu juga akan mendapatkan penilaian, ya. Kemudian, kenapa nggak hadir? Ternyata ada DNA karma yang ada kaitannya. Hal itu nanti akan berimbas juga pada penilaian Ruben, min lagi untuk Ruben. Kemudian dari nasihat semesta, mestinya Ruben ini harmoni dalam kasus ini kalau dia ingin memenangkan perkara ini. Jadi sedikit banyak akan ada penilaian dari majelis hakim terkait dari Ruben yang nggak hadir. Kemudian nasihat semesta untuk Ruben seperti apa? Effortless, kemudahan. 5 pedang ya. Effortless dengan 5 pedang ini melambangkan kalau ada cara yang gampang, kenapa kamu mempersulit? Yang jadinya masalah ini dikonsumsi banyak publik. Dan masalah ini toh juga seperti main judi kamu antara menang dan kalah. Kalau ada jalan yang mudah, kenapa kamu mempersulit langkahmu? Ya. Kalau mau ketemu anak sebenarnya bisa saja datang ke rumahnya. Toh rumah itu juga dibangun dengan Ruben bersama-sama. Toh anaknya juga di rumah di jam-jam tertentu. Kenapa dia tidak mau ke rumah? Alasannya trauma. Apakah trauma ini pada akhirnya dia mengorbankan anak-anaknya untuk tidak bertemu dengannya kemudian menyalahkan Sarwenda? Ini juga nanti akan menjadi bahan penilaian oleh majelis hakim.
ya. Karena Ruben ini orang yang sudah dewasa, alasan trauma ya kurang bagus lah. Ya, kalau dia berjuang untuk bertemu dengan anaknya, ya jangan mencari-cari alasan. Wong rumahnya anak-anaknya dia juga sudah tahu, pintu terbuka lebar. Katakanlah tanpa telepon Sarwenda pun dia bisa ujuk-ujuk ke rumahnya kalau dikirasa jam tersebut anaknya ada di rumah, ya toh. Tapi disinilah ada jalan yang mudah, tapi dia memilih jalan yang sulit. Ini. Padahal jalan yang sulit ini belum tentu dimenangkan oleh dia, karena di sini ada meja perjudian. Kemudian, clouds, awan. Simbol awan itu simbol energi yang berubah-ubah. The Emperor. Jadi begini, situasi kondisi saat ini yang masuk ke Emperor atau masuk di mana persidangan nanti yang memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak antara Ruben dengan Sarwenda ya. Dan untuk posisi Ruben saat ini simbolnya masih awan. Bisa berubah-ubah kondisinya. Nah, kalau Ruben ingin memenangkan kasusnya, ya Ruben harus konsisten dengan pendiriannya. Misalnya, saat mediasi dia harus bisa meluangkan waktu untuk hadir. Karena dari Google tadi kan harus hadir sekalipun sudah diwakili oleh pengacaranya. Kecuali kalau sakit atau masalah urgent. Nah masalah itu tadi membuat para majelis hakim akan berpikir-pikir terkait dari kelayaan Ruben dalam mengasuh hak asuh anak. Karena di sini juga simbolnya Ruben ada meja perjudian. Jadi judi itu bisa menang dan bisa kalah ya kan. Ditambah lagi kartunya juga simbol awan yang bisa berubah-ubah di tengah pengadilan nanti. Ya, kemudian inovasi sama kartu The Moon. Inovasi itu ibarat penemuan-penemuan, The Moon itu rahasia. Jadi di sini ada kekhawatiran dari Ruben terkait dari rahasia di masa lalu yang bisa terungkap di sini. Penemuan terkait dari rahasia besar. Jadi Ruben juga ada tekanan pikiran di sini. Kalau sampai persidangan tentunya Sarwenda akan memberikan bukti-bukti yang khawatirnya Ruben bisa mengungkap rahasianya di masa lalu. Nah ini makanya Ruben kan juga sudah kurang harmonis sama adiknya kan, dan pengacaranya Ruben juga memberikan pernyataan siapapun yang akan membongkar aib Ruben akan dipolisikan. Intinya kan seperti itu. Setelah adiknya Ruben memberikan pernyataan di sebuah unggahannya bahwa Ruben memiliki rahasia yang belum diketahui oleh publik. Dan di sini ternyata Ruben juga ada kekhawatiran terkait dari rahasianya yang bisa dibuka nantinya saat persidangan ini. Nah, kalau kamu khawatir terkait rahasiamu yang dibuka di persidangan, kenapa kamu menggugat hak asuh anak pada Sarwenda? Nah, kalaupun Sarwenda atau kamu merasa Sarwenda mempersulit untuk bertemu, saya rasa ya enggak, karena pintu rumahnya masih terbuka lebar untukmu. Nah, kalau masalah biaya hidup anak-anaknya yang 200 JT itu, ya itu sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Misalnya, kamu ngomong ke Sarwenda, saya nggak mampu untuk saat ini yang 200 JT itu karena ekonomi saya seperti ini dan seperti ini. Sebenarnya bisa kok itu dibicarakan lebih baik lagi. Nah sekarang nasi sudah jadi bubur untuk Ruben ini. Dia salah ngelangkah dia. Jatuhnya tertekan pikirannya dan takut rahasia di masa lalunya terungkap di pengadilan. Jadi seperti di analisa angka lahir saya yang kemarin ya, Ruben tahun 2027 adalah tahun spiritual. Tapi energi tahun 2027 itu bisa lebih cepat masuknya, bisa lebih cepat ke tahun 2020. Ketika ada masalah harus
disesuaikan dengan energinya di tahun tersebut. Kalau energinya tahun 2027 adalah tahun spiritual, spiritual itu cenderung seseorang yang merenung ke dalam, meditasi, bersikir, terhubung dengan Tuhannya yang lebih intens dan mengurangi keduniawian dan lain sebagainya. Tapi Ruben malah podcast kemana-kemana, jadinya blunder juga. Harusnya Ruben berusaha mencari bukti secara diam-diam dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan ke ranah persidangan, bukan malah mengumbar omongan masalah menjadi melebar kemana-kemana. Jadinya yang seperti ini. Di sini saya nggak benci Ruben loh ya, tapi saya juga kurang menyetujui cara Ruben dalam menyelesaikan masalah ini karena ada anak-anak yang harus dijaga mental dan spiritual. Sarwenda pun juga salah karena dia mengucapkan menghina ayah dari anak-anaknya seperti itu di media sosial. Tapi cara penyelesaiannya ini loh yang membuat saya kecewa. Masalah bisa diselesaikan baik-baik. Dari masalah besar dikecilkan, dari masalah kecil ditiadakan. Harusnya kan begitu. Tidak membongkar-bongkar, menyala-nyalakan dan lain sebagainya yang pada akhirnya blunder untuk Ruben jadinya. Nah, kita lihat ya. Bagaimanakah kejiwaan Ruben saat ini? Insting ya yang dilambangkan serigala, kejiwaannya saat ini. The word yang artinya insting, dan the word ini lambang dari sebuah insting. Itu kan naluri seorang ayah, naluri seorang Ruben. Nah, the word ini kondisi seperti bola dunia yang berputar setiap harinya yang melambangkan adanya perubahan-perubahan yang bisa terjadi di dalam kehidupan Ruben. Jadi di sini harapan Ruben bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ada ketetapan hukum, makanya dia mau melaju ke persidangan karena biar ada ketetapan yang kuat nantinya. Apakah hak asuh anak ada di dia atau ada di Sarwenda, juga terkait dari peraturan menafkahi anaknya berapa besarnya setiap bulan. Sehingga masalah itu tidak berlarut-larut di kemudian hari. Maunya Ruben seperti itu. Makanya dia melaju ke persidangan ingin mendapatkan ketetapan hukum yang kuat terkait itu tadi. Nah, apakah keinginan nanti bisa terpenuhi di keputusan hakimnya? Kreasi. Harus ada usaha yang dilambangkan 10 koin. Nah, ketika Ruben ingin memenangkan, ya harus ada usaha-usaha di sini. Harus ada usaha ketika ingin kasusnya dimenangkan. Tapi sayangnya di mediasi yang pertama Ruben tidak hadir dan itu juga membuat nilainya kurang bagus di mata hakim nantinya seperti yang di kartu tadi itu, ya kan. Kemudian apakah Ruben akan memenangkan kasusnya? Vulnerability. Vulnerability itu rapuh. Ya, rapuh. Rapuh dan ada 8 pedang. Jadi kalau dilihat dari sini, Ruben harus berjuang lebih gigih lagi ketika ingin mendapatkan hak asuh anak. Rapuh bisa diartikan bukti-buktinya kurang kuat. Terus 8 pedang bisa diartikan dia terkurung dengan masalahnya. Dan ketika ia ingin keluar dari kurungan tersebut, ya dia harus berkreasi atau berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuktikan bahwa dia berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Jadi dari 2 kartu ini melambangkan posisi Ruben masih belum kuat untuk mendapatkan hak asuh anak. Dan beberapa kali saya prediksi hasilnya juga seperti itu ya toh. Tapi yang namanya prediksi juga bisa salah karena saya juga manusia biasa ya teman-teman. Jadi di sini saya cuma mengartikan dari kartu yang keluar dan disclaimer yang namanya prediksi itu bisa tembus, bisa juga tidak atau bisa tembus sebagian. Jadi kalian juga harus bisa memahami dan tidak menuntut kesempurnaan dalam prediksi saya.